Oke, sekarang kita masuk ke dasar teori mekanika klasik. Oke. Nah, ini kita mulai dengan Louis de Broglie. Nah, Louis de Broglie saya sebenarnya sudah singgung sedikit ya beberapa minggu yang lalu. Louis de Broglie itu bercerita tentang elektron yang memiliki aspek gelombang. Nah, kalian lihat di sini berarti kalau ada aspek gelombang tentunya ada panjang gelombang. Nah, karena dia ada aspek partikelnya juga, makanya ada juga momentum, ya kan? P itu momentum, lalu ada kecepatannya, ya. Nah, ini Louis de Broglie. Nanti kita latihan tentang Louis de Broglie udah ada belum? Udah pernah nggak kita kerjakan? Belum, belum ya. Oke, nanti kita coba kerjakan supaya kalian bisa apa? Nah, selesai nih, selesai ya. Nah, ini persamaannya itu berarti kalau ada massa M, kecepatan V, nah makanya itu panjang gelombangnya itu sama dengan H dibagi MV. Nah, M dikali V itu kan sama dengan momentum. Nah, jadi lambda sama dengan H dibagi MV sama dengan H dibagi P. Nah, jadi persamaan dua ini, de Broglie ini menggunakan penalaran analogi foton. Nah, jadi walaupun kita berbicara elektron, nah ternyata tidak hanya, kan selama ini kita ketahui foton yang mempunyai sifat dualitas ya, sifat yang ada gelombangnya, ada juga partikelnya. Nah, ternyata si elektron juga seperti itu ya, si elektron ini eh, ada masanya, ada kecepatannya. Nah, dia juga bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, karena dia mempunyai momentum, dia juga bisa bersifat sebagai partikel. Nah, itulah kita sebut sebagai dualitas. Jadi tidak hanya foton yang seperti itu, ya kan? Tapi elektron pun bersifat seperti itu, ya, bisa bersifat dualitas. Oke. Oke, selesai ini ya. Nah, jadi karena kita mau kaitkan si ini, persamaan dua ini dengan analogi foton, ya karena kita anggap dia bisa serupa seperti elektron itu serupa seperti foton yang mempunyai dualitas dualitas, sifat dualitas. Nah, kita bisa juga ekspresikan dia menjadi energi. Nah, energi itu sama dengan P dikali C. Nah, di mana P adalah momentum, ya kan? C adalah kecepatan cahaya. Nah, jadi kalau kita kaitkan persamaan yang ini tadi, ya kan, dengan analogi foton, nah, kita bisa dapatkan E sama dengan P kali C. Nah, P-nya adalah momentum, C-nya adalah kecepatan cahaya. Oke? Nah, sekarang berarti energi foton kan kalau kita ingat lagi energi foton sama dengan HP. Nah, energi foton itu PC. Berarti PC sama dengan HV. Nah,
Ini energi foton ini sama juga dengan Hc dibagi lambda. Nah, karena kita atur ulang persamaannya, kita bisa dapatkan lambda sama dengan H dibagi P. Tapi persyaratannya apa? Persyaratannya harus untuk foton yang bergerak dengan kecepatan C. Ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi ini tadi kita udah berbicara dualitas ya, dualitas elektron, dualitas foton ya kan. Kita mulai dengan de Broglie ya kan. Nah, lalu ternyata Davison dengan Germer ini mengkonfirmasi hipotesis de Broglie. Nah, jadi ada elektron, jadi ada logam. Nah, dipancarkan disinari dengan energi sehingga elektron memancar. Nah, ketika elektron memancar itu diamati efek difraksi, ya, diamati efek difraksi. Nah, jadi Davison dengan Germer ini secara eksperimen itu mengkonfirmasi ada hipotesis de Broglie, ya. Nah, lalu ini Stern juga mengamati efek yang sama pada atom helium dan molekul hidrogen. Nah, jadi dari situ kita perhatikan tidak hanya foton yang dia mempunyai dualitas gelombang dan partikel ya. Nah, tapi tadi apa juga elektron juga. Nah, lalu elektron yang keluar dari si logam ini juga kita mengamati efek difraksi. Berarti kalau efek difraksi dia ada sifat logam dengan sifat gelombang dengan sifat partikelnya. Nah, ternyata atom helium dan molekul hidrogen juga ternyata diamati juga efek dualitasnya. Nah, kesimpulannya apa kalau menurut kalian seperti ini? Kalau ternyata yang diamati itu pada elektron, pada atom helium, pada molekul hidrogen, pada energi foton. Nah, jadi kalau menurut kalian sebenarnya kunci dari dualitas, sifat dualitas ini, gelombang dan partikel ini, khusus pada material yang bagaimana menurut kalian? Gas, mem. Hah? Gas. Enggak. Ini kan atom helium disebutkan, bukan fasenya ya. Atom helium, molekul hidrogen, elektron. Nah, jadi kesamaan dari yang saya sebut tadi apa? Apa kesamaannya? Bagaimana ukurannya? Jadi kalau saya sebut atom helium, molekul hidrogen, elektron, ukurannya bagaimana? Sekitar apa? Nanometer kan? Ya kan, sekitar nanometer. Nah, jadi dari sini berarti intinya apa? Intinya bukan khusus untuk elektron atau khusus untuk foton dia sifat dualitas ini. Nah, sifat dualitas ini diamati untuk material partikel-partikel mikroskopis ya, yang terutama ukurannya di bawah nanometer ya. Nah, jadi dari hasil pengamatan itu kesimpulannya diambil seperti itu bahwa sifat dualitas itu tidak melulu hanya karena elektron atau karena energi foton, tapi lebih karena ukurannya. Ya, semakin dia nanomaterial, nah dia akan bersifat dualitas gitu ya. Nah, ini ada percobaan ya. Nah, percobaan itu kalau kalian lihat nih percobaannya, ini dia seperti ini percobaannya. Yang menjadi sampelnya adalah ini, namanya C48
H26 F24 N8O8 ya. Nah, ini diterbitkan pada jurnal Nature Nanotechnology tahun 2012 ya, tahun 2012. Nah, jadi apa yang dilakukan? Dilakukan ada celah sama celah. Nah, dipancarkan ya kan si material ini. Nah, ternyata ini kalian lihat apa ini? Ada naik, turun, naik, turun, naik, turun. Berarti artinya apa? Si molekul ini ketika melewati kisi-kisi ya celah, dia juga mengalami proses difraksi. Padahal dia molekul juga. Nah, intinya apa? Intinya itu tak sama juga dengan tadi yang seperti saya bilang. Berarti tidak tidak khusus untuk elektron aja sifat dualitas itu, tapi yang diamati ternyata ketika molekulnya itu dia eh, berukuran kecil, nah, berukuran nano, ini kan C4, walaupun dia ini kelihatannya panjang molekulnya seperti ini, tapi kan kalau molekul ini dia ukurannya dalam nanometer gitu ya, panjangnya nanometer gitu. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya ini semua eh, dia mengikuti sifat dualitas karena dia berukuran sangat kecil sampai nanometer. Oke. Nah, coba kalian perhatikan, tunggu dulu ya, biar kalian dengar juga, ya kan? Nah, saya ini videonya ini merupakan bagian dari paper yang tadi gitu. Jadi paper tadi itu juga mereka membuat video untuk mengilustrasikan apa yang mereka dapatkan. Oke. Nah, apa yang kalian amati dari video ini? Coba, apa yang kalian amati tadi dari video tersebut? Apa yang kalian amati? Ini molekulnya apa di sini sebut? Tadi kan disebut dibintangi oleh, ya kan? Saya ulangin ya. Single molecule in a quantum movie. Berarti hanya single molecule, satu molekul dia ya. Nah, staringnya itu petalosianin molekul. Nah, ini petalosianin. Jadi bayangkan petalosianin ini dilakukan percobaan difraksi, ternyata apa? Nah, ada ini kan? Ini difraksi bukan, ya kan? Ini terang, gelap. Nah, didekatkan, close up. Ini ada individual molekul, ya kan? Ada berarti partikel kan? Nah, tapi kalau misalnya dia secara jauh, dia ada difraksi, ada terangnya, ada gelap, ada terang, ada gelap. Nah, jadi makanya intinya sifat dualitas itu tidak melulu untuk elektron, tidak melulu untuk foton, tetapi spesifik untuk material yang berukuran kecil. Ya, nah, tadi contohnya petalosianin ini, ya kan? Nah, lalu si ini tadi kan ini juga ini kan dari ini dia ditunjukkan di fraksi. Nah, dia apa ini? Ini dia C48 H26 F24 N8O8. Nah, jadi semua intinya adalah karena mereka berukuran kecil. Nah, berukuran kecil. Nah, jadi ini tentunya hal yang baru kita pelajari kan. Selama ini kan kita nggak tahu. Kita anggap selama ini sifat dualitas itu melulu hanya karena untuk elektron atau foton. Nah, ternyata enggak. Sifat dualitas itu lebih sorry. Lebih untuk molekul-molekul yang berukuran kecil. Oke? Sampai di sini jelas kan?
Yes, ma'am. Oke. Nah, jadi di sini dualitas gelombang partikel ini, ya kan, mula-mula kan elektron. Nah, tapi ternyata eksperimen-eksperimen atom helium juga, ya kan? Apalagi tadi petalosianin, nah, baru yang molekul C48 tadi. Nah, ternyata dualitas gelombang partikel ini bisa juga berlaku untuk material-material yang lain, ya. Oke. Nah, coba saya tadi kan kita sudah belajar teorinya ya. Nah, coba kita latihan lagi ya. Terakhir kita latihan tentang apa? Terakhir kita latihan tentang apa? Ada yang ingat? Tentang fungsi kerja, Mem. Fungsi kerja ya. Terakhir fungsi kerja. Oke, good. Nah, terakhir fungsi kerja karena kita minggu lalu belajar tentang foto listrik ya. Foto listrik. Oke. Nah, sekarang kita belajar ya, fungsi kerja. Hmm. Oke, yang ini udah belum? Udah dikerjakan belum? Saya nggak ingat soalnya. Yang ini udah dikerjakan belum? Hmm? Belum, Belum. Oke, ma'am. belum ya? Belum, ma'am. Nah, ini coba kalian kerjakan. Nah, ini kan ada apa? Laser. Nah, laser ini memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, pertanyaannya berapa banyak foton yang dipancarkan setiap detik jika kekuatannya 1 0,1 watt, 2 adalah 1 watt. Coba kalian kerjakan. Jadi yang ditanya berapa banyak foton, ya kan? Berarti yang kita ketahui apa aja? Lambda, ya kan? Satu kita ketahui lambda, benar nggak? Ya kan? Nah, lalu apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui untuk I itu oh, dayanya ya, benar nggak dayanya kan? Nah, dayanya itu dalam watt, ya kan? Nah, daya itulah yang kita sebut sebagai nama lainnya apa? Momentum. Nah, momentum itu sama dengan si 0,1 watt untuk yang I, ya kan? Nah, untuk yang 2, I2 adalah 1,0 watt. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyak fotonnya. Ada yang bisa
mengerjakan Nah, nanti kita kerjakan 2 soal dulu nih ya, 2 soal. Maksudnya ini soal ini, lalu nanti ada 1 soal, baru kita lanjutkan lagi ke teori. Yang untuk 0,1 0,1-nya itu adalah P, ya kan? P. 3,52 kali 10 pangkat 17. Berapa? 3, 3, berapa? 3,52 dikali 10 pangkat 17 ya. Nah, 17. 17 kan? Nah, yang I2-nya gampang aja ya. Ini kalau yang 1 kali 10 pangkat 17 berarti dia kali 10 pangkat Pangkat 18. 18. Nah, semua udah pada ngerti caranya kan? Jadi, biar saya iniin ya. Eh, Oke, nah ini ya total energi itu, ya kan? Nah, dia total energi P. Nah, jadi total energi ya P, intervalnya delta T. Nah, delta T-nya walaupun nggak dibilang, kita asumsikan dia intervalnya 1 second gitu ya. Nah, jadi N itu adalah jumlah fotonnya. Nah, rumusnya sama dengan P delta T per energi foton. Ya kan? Nah, ini sama dengan P delta T per HC. Ya, per HC. Jadi, eh, baru di sini lambda lagi ya. Nah, per HC per, tunggu saya salah ketik ini kayaknya. Ya, per HC, sorry, per HC. Nah, jadi kita masukkan dia 0,10 ya kan. Dapatnya adalah 3,52 dikali 10 pangkat 17 ya. Lalu untuk yang 1 watt adalah 3,52 dikali 10 pangkat 18. Oke. Yang lain perlu dicatat. Saya ini salah ini ya. Ini harusnya lambda ya. Ada yang perlu nyatat? Hah? Ada, Mem. Perlu, Mem. Ada, Mem. Biar saya dari mana bercatat? Dari sini. Iya, Mem. Ini ya. Oke. Nah, nanti 1 soal lagi baru kita lanjutkan lagi teorinya ya. Perlu ke bawah? Udah selesai yang ini? Mem. Hah? Udah?
Boleh ke bawah, Mem. Yang harus ke bawah ya. Oke, udah selesai nih ya. Bentar ya. Yang ini ya. Iya, Mem. Oke. Ya, Mem. Sedikit ke atas. Gini kelihatan nggak? Kelihatan, Mem. Perlu dibeli jangan yang pensil ya. Banyak masuk. Memang intinya kalau kita belajar kimia kuantum ini kita harus banyak latihan gitu ya, banyak latihan. Nah, kita pahami terminologinya, nah baru kita bisa mengerti. Oke, nanti kita masuk juga. Saya mau usahakan kita masuk hari ini fungsi gelombang ya, supaya nantinya eh, kalau masuk di ujian tengah semester, kalian harapan saya kalian bisa kerjakan. Oke? Mem, untuk Ya, yang N-nya itu ada satuannya nggak, Mem? ada apa? Untuk yang banyak foton itu ada satuannya nggak, Mem? Nggak ada, nggak ada satuan. Banyak kan, banyaknya gitu. Nah, jumlahnya aja nggak ada satuan. Makanya nggak ada di sini saya buat satuan kan. Jadi nggak ada satuan dia. Oke? Nah, ini dia ya. Jadi jawabannya 3,52 kali 10 pangkat 17, lalu 3,2 dikali 10 pangkat 18. Oke. Selesai nih. Satu soal lagi ya, satu soal lagi tentang De Broglie. De Broglie kan kita belum sama sekali belum pernah ngerjakan ya. Oke, nah ini. Coba hitung. Jadi untuk kecepatan berapa foton harus dipercepat dari diam agar memiliki panjang gelombang De Broglie 100 pikometer. Nah, apa perbedaan potensial percepatan yang dibutuhkan? Nah, jadi ingat lagi tadi bagaimana kaitannya De Broglie. Nah, masih ingat kan rumus De Broglie kan?
Coba kalian hitung dulu. Nah, lalu kita pelajari sama-sama lagi. Apa tadi rumus de Broglie? Lambda sama dengan A per MC. P, ya kan? Lambda sama dengan H dibagi P. Nah, tapi yang ditanyakan ini kecepatannya. Kalau dari situ kan lambda sama dengan H dibagi P. Oh, nggak ketahuan kan kecepatannya kan? Nah, jadi bagaimana kita menghitungnya itu? Nah, P-nya sama dengan, ya kan? Berarti kan lambda sama dengan H dibagi P, sama dengan H dibagi MV. Nah, V-nya itulah untuk menjawab si kecepatan. Nah, tapi sekarang berarti ada faktor M. M-nya itu massa apa yang kita pakai? Massa apa? Massa Massa elektron. proton, Massa mem. elektron ya, massa elektron. Oke. Nah, jadi berarti V sama dengan H dibagi ME dikali lambda. Nah, jangan lupa kalian selaraskan satuannya. Nah, tapi itu kan baru satu bagian, baru ini jawabannya. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab perbedaan potensial? Perbedaan potensial itu bagaimana? Oke, yang bagian pertama berapa jawabannya? 7,27 kali 10 pangkat 6. Ya, 7,27 dikali 10 pangkat 6 meter per second ya. Nah, sekarang bagaimana dengan potensialnya itu? Untuk potensialnya 1,502 kali 10 pangkat 2 volt. Nah, itu belum ya, belum benar. Nah, coba lihat, nggak apa-apa kan? Kita namanya lebih bagus sekarang kita nggak benar daripada nanti kita nggak benar di ujian kan? Nah, ini dia jawabannya. Oke, yang ini udah dapet ya. Nah, 7,27. Oke. Nah, sekarang potensialnya itu kita pakai rumusnya ini EK sama dengan setengah MEV kuadrat, ya kan? EK sama dengan setengah MEV kuadrat sama dengan elektron dikali energi, ya. Nah, elektron dikali energi, potensial bukan energi. Yang ini potensial
Nah, ini energi kinetik. Nah, jadi elektron dikali potensial. Nah, tapi yang kita perlukan si ini kan, si ini yang mau kita tanyakan kan. Yang ditanyakan adalah si E-nya ini, ya, potensialnya. Jadi E itu sama dengan ini dibagi E. Nah, ini dibagi E. Oke. Nah, jadi jawabannya di sini adalah nilainya 8,19 dikali 10 pangkat negatif 2 volt. Ini bukan bukan apa ini massa proton ya. Nah, di sini udah massa proton dia. Oke. Satu soal lagi De Broglie ya, biar kita semakin mantep ya. Satu soal lagi De Broglie. Lalu kita lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Kelihatan kan jawabannya? Kelihatan ya? Kelihatan Mem. Oke, selesai ya? Nah, ini satu soal lagi sebelum kita lanjutkan. Ya, supaya kita semakin mantap. Nah, ini soal yang selanjutnya. Nah, jadi ditanyakan untuk kecepatan berapa proton harus dipercepat agar memiliki panjang gelombang de Broglie 3 cm. Jadi berapa ini P-nya? Berapa jawabannya nih? Ada yang cepat. 1,3 kali 10 pangkat minimal. 1,3 dikali 10 pangkat negatif 5. Oke. Cynthia cepat ya menjawab. Oke. Dia, dia pakai rumus langsung lambda sama dengan H per P Ya. jadi H per MP kan. Nah, lambda sama dengan H dibagi P, ya kan? H ini dia jawabannya ya. 1 dikali 1,3 dikali 10 pangkat
-5. Nah, jadi sepertinya kalau segala soal yang berkaitan dengan de Broglie, kalian bisa jawab lah ini ya. Nah, udah beberapa contoh kita buat. Nanti kalaupun diubah-ubah dikit, tetap kalian bisa jawab. Ya, ya kan? Bisa nggak? Belum juga. Harusnya udah bisa lah ya. Kita udah berapa soal ini kita latihan. Jadi kita teori, latihan ya kan. Nah, udah banyak lah rasanya ilmu yang kalian dapat ya. Oke. Selesai nih? Selesai? Hmm? Selesai, Mem. Bisa ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Saya Oke. Nah, sekarang kita coba kita kerjakan karena ini eh, saya mulai akan kita masuk ke persamaan Schrodinger ya, persamaan Schrodinger. Nah, kalian tentunya sering dengar ya persamaan Schrodinger ya kan? Nah, persamaan Schrodinger ini kalau saya langsung teori, kalian nggak akan mengerti, ya kan? Susah dimengerti. Nah, jadi kita memulainya dengan latihan soal lagi. Nah, jadi kita mulai dengan latihan soal. Nah, nanti lalu kita masuk ke teorinya. Oke? Kenapa? Karena eh, persamaan Schrodinger itu teori teori matematikanya sangat dalam gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya langsung kasihkan ke kalian teori si Schrodinger ini, kalian kemungkinan kalian akan bosen gitu ya. Nah, tapi kalau saya langsung kasih contoh soal, nah, mungkin nanti kalian jadinya lebih tertarik gitu ya. Oke, nah, kita mulai dengan contoh soal dulu. Oke, nggak apa-apa gitu kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mem. Kayak gitu aja kita buat dulu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau kalian belum bisa jawab ya tentunya ya namanya kalian belum dikasih teorinya ya wajar kan kalau nggak bisa jawab kan. Nah, kenapa saya buat gitu karena saya takut nanti kalau saya langsung teori-teorinya justru kalian makin bingung. Tapi kalau ke contoh soal kan kalian paling nggak jadi lebih lebih menarik bagi kalian ya kan. Oke. Walaupun siapa yang tertarik sama dasar kimia kuantum ya. Oke, nah coba ini kita mulai dengan fungsi gelombang. Nah, jadi kalau kita berbicara Schrodinger, ya kan, kita mulai dengan fungsi gelombang. Fungsi gelombang. Kalau kalian ingat awal-awal dulu saya bilang apa? Wave function ya, wave function. Nah, jadi wave function itu fungsi gelombang. Nah, jadi ini di pertanyaannya yang pertama ini ada fungsi gelombang elektron dengan panjang L. Nah, jadi fungsi gelombangnya itu panjangnya L. Nah, fungsi gelombangnya itu adalah sinus 3px dibagi L. 3px dibagi L. Oke. Nah, sekarang coba kalian normalkan fungsi gelombang ini. Normalkan, ya. Nah, kalian pikirkan dulu ya, jangan jangan panik kan nanti kan saya berikan jawabannya. Nah, tapi bagaimana kita menormalkannya? Saya langsung catat ya di sini ya. Untuk menormalkan, ya kan?
Berarti untuk menormalkan itu integral, kan? Integral dari fungsi gelombang, ya kan? Tapi fungsi gelombang yang satu fungsi gelombang, satu fungsi gelombang cerminnya gitu ya. Psi prime. Nah, psi prime ini sama dengan 1. Jadi normalisasi itu seperti ini, integral dari fungsi gelombang prime dikali fungsi gelombang, normalisasi fungsi gelombang definisinya ini. Ya. Oke, ya. Jadi normalisasi fungsi gelombang ini dia definisinya. Oke? Nah, kalau begitu dalam hal ini apa psi-nya? Di sini. Berarti psi itu, ya kan? Psi sama dengan sinus, ya kan? Sinus 3px, benar nggak? 3px per 3 pi x per L. Nah, ini psi. Ya kan? Apa itu psi prime? Nah, karena ini fungsinya fungsi nyata, nah, karena fungsi nyata, ya kan? Psi prime ini, ya, karena ini fungsi nyata, ya kan? Pelan-pelan aja ya, kita kerjakan supaya kalian ngerti. Nah, psi prime sama dengan psi. Jadi bagaimana kita menormalisasikannya ini? Tadi apa persyaratan normalisasi? Apa saya bilang persyaratan normalisasi? Integral dari psi prime dikali psi sama dengan 1. Nah, sementara psi sama dengan sinus 3px per L. Nah, jadi bagaimana normalisasinya? Integral apa? Nah, fungsi nyata itu katanya psi prime sama dengan psi. Nah, jadi ini jadinya bagaimana? Psi prime dengan psi. Hah? Oh, ini dia, sorry. Ini n kuadrat. Ya kan tadi apa? L adalah, tunggu saya salah nih soalnya. Ntar ya. Sinus 3px per L. Nah, jadi bagaimana ini jadinya? Hmm? Oh, bukan n kuadrat, sorry. N. N. Oke. Jadi gimana ini? Ada yang bisa kasih tahu saya? Nah, inilah yang nanti harus kita kerjakan untuk mengerti persamaan Schrödinger. Nah, jadi ini masih awal-awal ya. Ya, jadi pertama itu normalisasi itu integral dari psi prime. Ini salah ini d tau ya, d tau. Saya masih selalu lupa-lupa ya. D tau. Kenapa? Kenapa Syafrina? Syafrina mau tanya apa? Syafrina? Syafrina mau tanya sesuatu? Syafrina? Enggak ya? Salah pencet ya? Oke. Nah, jadi bagaimana ini jadinya? Hah?
Ini kan fungsi nyata ini sama dengan ini. Sementara tadi psi ini kan N sinus 3 pi X per L. Jadi selanjutnya bagaimana? Berarti selanjutnya kan integral batasnya dari mana? Dari 0 ke L ya. Nah, makanya saya bilang kan sangat heavy dengan matematika. Nah, batasnya dari 0 ke L. Nah, lalu kalau ini sama dengan ini, bisa nggak kita buat berarti ini pangkat 2? Bisa nggak? Kan samanya psi prime dengan psi sama katanya. Sementara untuk menormalisasi itu adalah psi prime dikali psi d tau. Nah, jadi berarti di sini bisa nggak kita buat jadinya seperti ini? Coba kalian perhatikan. N pangkat 2, ya kan? N pangkat 2, lalu sinus pangkat 2. Bisa nggak seperti itu? Sinus pangkat 2, 3 pi X per L d tau. dx di sini ya, dalam hal ini dx. Nah, jadi ini bagaimana jadinya? Bagaimana kita menghitungnya? Ini kan 0 ke L. Bisa nggak kita keluarkan N pangkat 2-nya ini? N pangkat 2 dia kan ini konstanta, ya kan? Nah, jadi kita keluarkan N pangkat 2, nah, lalu integral sinus pangkat 2 itu apa? Ada yang tahu? Integral sinus pangkat 2, 3 pi X per L. Coba lihat di tabel integral kalian. Apa itu hasilnya? Coba. Integral sinus pangkat 2, pangkat 2. Apa hasilnya? Hah? Apa? Apa hasilnya? Itu kan berarti sinus 3 pi X per L dikali sinus 3 pi X per L. Nah, bisa nggak kalian pakai U kali V? Nah, jadi VU prime ditambah UV prime. Nah, jadi hasilnya berapa itu? Ayo, kerjakan coba. Ini kan tinggal masalah matematikanya kan? Saya kasih waktu ya. Nah, pokoknya jadi menormalisasi itu kan berarti kita harus integralkan ini, tapi nanti akhirnya dia hasilnya itu sama dengan 1. Nah, sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa tentukan bagaimana itu dia, berapa N-nya. Kalau misalnya ini dia sudah kita normalkan. Susah ya? Susah ya? Menurut kalian susah nggak? Agak rumit ya? Fungsi gelombang ini kan? Nah, memang agak rumit, makanya saya rasanya mulaikan harus dengan contoh soal gitu ya. Karena kalau saya langsung teori, kalian lebih bingung nanti. Oke? Nah, coba kalian kerjakan integral ini. Coba, bagaimana? Siapa yang jago matematika di sini? Siapa yang jago matematika? Sultan. Sultan jago matematika nggak? Bagaimana hasil integralnya? Kalau integral kurang. Ah? Integral kurang. Oke, nah kalian percaya aja sama saya ini ya. Nah, ini hasilnya N pangkat 2, ya kan? Lalu ini kan kita buat L per 2 dikurang, kan? Baru sinus 6 pi. Ya, ini sebenarnya matematika aja, berarti artinya kalian harus
pahami juga matematikanya ya. Ini L per L. Lalu ini L dibagi 12 pi. Ya, dibagi 12 pi. Yang di sini L dibagi 2. Nah, lalu ini kan sebenarnya ini kan sama dengan 1. Nah, tapi diantaranya ini berarti N kuadrat L per 2. Ya, jadi N kuadrat L per 2. Nah, kalau sama dengan 1 berarti kalau saya tanyakan N-nya sama dengan berapa? N sama dengan berapa ini? Ini kan berarti N kuadrat L per 2 sama dengan 1, ya kan? Ya kan? Karena ini hasil integral ini adalah sama dengan 1. Nah, sementara ini hasil integralnya. Nah, dengan batas 0 ke L. Nah, jadi kalau saya tanyakan N-nya berapa, kalian bisa jawab nggak? N-nya berapa? N-nya berapa? N sama dengan, bagaimana N-nya? Sama dengan akar 2 per dari 2 per L. Kenapa kok nggak kalian bingung-bingung? Kan ini yang gampang-gampang aja kan. Nah, memang yang ini susah, yang bagian ini. Tapi kan yang bagian ini gampang. Nah, jadi jawabannya itu berarti dia N sama dengan akar 2 per L. Nah, ya. Oke. Oke, satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Satu soal lagi. Mem belum selesai nulis yang tadi. Oh, belum selesai ditulis? Oke. Tapi udah ngerti kan? Paling nggak udah sedikit ketangkap nggak? Pertama normalisasi fungsi gelombang itu dia harus seperti ini, ya kan? Integral dari psi prime psi d tau sama dengan 1. Nah, jadi berarti kalau psi sama dengan n sinus 3 pi x per L, nah ini kan fungsi nyata, bukan fungsi kompleks gitu ya, bukan fungsi kompleks, jadi fungsi real. Nah, karena fungsi real berarti kan psi prime sama dengan psi. Nah, otomatis integral ini adalah n kuadrat. Ya, kita pangkat 2 kan ini kan, karena sama psi prime dengan psi. Konjugatnya ini ya, psi konjugat dengan psi. Nah, kalau kalian ingat dulu kita belajar ini, belajar bilangan kompleks, ya kan? Kan ada konjugatnya. Nah, jadi ini berarti integral dari 0 sampai L, n kuadrat sinus kuadrat 3 pi x per L dx. Nah, setelah kita integralkan, kita dapatlah ini kan? Nah, ini. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Berarti artinya apa? Berarti N sama dengan akar 2 per L. Ya. Sudah? Enggak usah lihat dulu ini ya, integralnya enggak usah, jangan dibingungkan. Tapi konsep normalisasi fungsi gelombang sudah ngerti kan? Kalau skill matematika ya kalian harus berlatih ya. Atau nanti bolehlah kalian bawa tabel integral ya. Kalau ujian ada tabel integral, bisa. Karena ini kalau yang kayak gini rumit-rumit, mungkin kalian butuh tabel integral untuk menyelesaikannya. Oke? Oke? Selesai? Nulisnya? Oke, Mem. Oke. Ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Hai Rahma? Enggak? Enggak. Pada buka suntuk semua kalian ya. Mukanya langsung begitu kena matematikanya langsung bengong kalian ya. Hah? Itu tandanya matematika kalian lemah ya. Nah, salah saya juga ya. Saya dosen matematika kimia kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Satu soal ya. Satu soal lagi ya. Boleh kan? Masih seger kan? Masih, Mem. Seger, Mem. Oke, seger. Oke.
Bentar ya, saya pastikan dulu soal yang saya tulis benar. Oke. Oke, nah ini kita punya diminta untuk menormalisasikan lagi fungsi gelombang, ya kan? Kalau kita punya E pangkat negatif AX, ya, kita normalisasikan ke 1, ya. Berarti sama aja tadi seperti integral psi prime psi dx sama dengan 1. Nah, ini batasnya itu, ya kan, antara 0 ke infinity. X-nya di antara 0 dan infinity. Nah, A-nya, nilai A-nya lebih besar dari 0. Oke, nah coba kalian mulai dengan cara yang pertama tadi. Coba kalian mulai. Kan saya udah kasihkan contoh tadi kan. Nah, sudah saya kasihkan contoh. Nah, coba kalian integralkan. Jadi berapa N-nya? Saya kasih waktu berapa menit ini? 10 menit? Atau 5 menit? 5 menit udah bisa lah ya. Udah kan? Nah, ini fungsinya fungsi nyata. Berarti kalau fungsi nyata tadi bagaimana? Si psi konjugatnya sama dengan psi-nya kan? Psi prime-nya sama dengan psi. Nah, berarti kan kalian bisa integralkan kan? Seperti tadi, ya kan? Coba dikerjakan ya. Tadi kan udah ada contohnya kan? Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalaupun misalnya salah ya nggak masalah. Namanya kita lagi belajar kan? Kita satu pertemuan lagi minggu depan, lalu kita langsung UTS ya. Nah, jadi nanti minggu depan mungkin kita belajar eigenvector dengan eigennya. Nah, atau nanti keluar ujian, kalian sudah bersiap gitu ya. Kalau saya rasa mending kita bikin latihan-latihan gini dulu aja ya. Karena langsung teori nanti belum tentu juga kalian terikuti gitu ya. Latihan-latihan aja kita dulu.
Kalau soal kayak gini nanti muncul, kalian udah ngerti kan cara ngerjakannya kan? Asal jangan integralnya susah ya. Kalau integralnya susah baru nggak bisa kali ya. Hmm. Jadi persyaratan normalisasi tadi apa? Bagaimana persyaratannya tadi? Integral psi prime Nah, dikali psi det tok det deta sama dengan 1, Mem. I prime dikali prime Psi dikali d tau, ya kan? tahu, iya, Mem. Sama dengan 1. 1. Nah, oke. Nah, berarti kalau dalam hal ini kita tahu tadi fungsi gelombangnya E pangkat negatif AX. Kan? Apa tadi apanya? Batasnya. Batasnya 0 sampai infinity, ya kan? Nah, berarti kita bisa langsung masukkan ini, ya kan? Integral dengan batas apa tadi? 0 sampai infinity, ya kan? Nah, Oh iya. jangan lupa n kuadratnya ya. N dikali N. Jadi selalu fungsi gelombang itu N dikali E pangkat negatif AX. Atau N dikali sinus 3 pi X per L. Nah, jadi berarti ini kan N pangkat 2-nya kita keluarkan aja langsung kan. Nah, N pangkat 2. Nah, ini N pangkat 2 ya kan. Nah, di sini apa jadinya? E pangkat apa? E pangkat negatif AX-nya. 2 AX. A. AX. Keduanya ya, karena kita kalau E pangkat negatif AX dikali E pangkat negatif AX kan sama dengan E pangkat negatif 2 AX. Nah, jadi ini kita dapat. Nah, ini berapa hasil integralnya jadinya? Bisa nggak kita buat seperti ini? Kalau ini diintegralkan apa hasilnya? Kita bisa buat gini nggak? Kita bisa buat gini nggak? Coba kalian perhatikan. Nih, N pangkat 2 dikali ini kita buat negatif ya kan, 2A kan, 2A lalu kita buat ini ya. Nah, ini lalu ada batas ya. Ini ya kan, berarti yang ini adalah E angkat negatif 2AX. Nah, itu juga dia integralnya cuma dia 1/2 ya. Nah, 1/2A karena ini kan 2AX turunannya anti integralnya
1/2 AX ya. Nah, 1/2 AX. Nah, jadi di sini batasnya tentunya ini infinity dengan 0. Nah, jadi kalau kita masukkan batasnya berarti ini kan ada negatif. Berarti kan kalau misalnya infinity dipangkatkan kan jadi 0. Berarti yang gini 0. Berarti dikurang pangkat 0 apa jadinya? 1. Nah, jadi makanya hasilnya ini adalah positif n kuadrat dibagi 2. Ya, positif n kuadrat dibagi 2A. Nah, jadi kalau kita buat dia set sama dengan 1, n-nya berapa? N sama dengan apa? N sama dengan? Setengah ya, Mem. Ya? Akar setengah, Mem. Setengah A. Akar 2A ya, akar 2A. Nah, jadi N sama dengan akar dari 2A. Oke? Nah, udah jadi. Inilah di hasilnya. Nah, udah ngerti kan caranya? Berarti cuman ya kalau masalah mengintegralkan kalian harus latihan, tapi kalian konsep normalisasi kalian udah ngerti belum? Belum ngerti juga. Udah ngerti belum konsep normalisasi fungsi gelombang ini? Hah? Dikit-dikit, Mem. Dikit-dikit. Kenapa? Siapa yang ngomong tadi? Ega. Ega ngomong apa tadi? Hah? Sedikit ngerti, Mem, cuman yang bagian integralnya. Ya, makanya saya bilang kan, konsep kimia kuantumnya kalian mengerti kan, bahwa normalisasi itu integral psi prime dengan psi d tau sama dengan 1. Nah, tapi proses untuk mengintegralkannya, nah itulah kalian harus belajar. Ya, nggak mungkin kita jelaskan di kelas juga lagi tuh. Jadi itu kan harus kalian latih. Coba sekarang biasanya itu kalau kalian punya buku kimia fisika, di belakang-belakang itu bakal ada tabel integral. Nah, coba kalian perhatikan. Nanti paling kan ya, yang masuk ujian itu rata-rata dia kalau nggak sinus, berarti yang kalian perlu pahami integral sinus kuadrat, integral cos kuadrat, lalu integral E pangkat X. Nah, itulah yang harus kalian pahami. Tapi asalkan kalian konsepnya ini mengerti, gitu ya. Konsepnya mengerti. Oke, satu lagi. Karena ini kan udah mulai bisa kan kalian kerjakan tadi kan? Udah mulai bisa kan? Udahlah ya, udah mulai bisa kan? Janganlah ragu-ragu ya. Ini sekarang kita satu lagi, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa kita lama-lama. Oke, nah ini kalaupun misalnya kalian nggak bisa kerjakan nggak apa-apa, tapi kan semakin hari semakin kenapa kok jadi ini ya saya itu. Oke, nih, nah ini ada contoh. Ini kan dia ada dua fungsi kan, nah, ada sin AX, ada cos AX E pangkat negatif X kuadrat. Nah, makin susah deh ya. Nah, batasnya itu negatif tak terhingga sampai terhingga. Nah, A-nya adalah konstanta positif. Nah, jadi menurut kalian mana yang bisa diterima sebagai fungsi gelombang? Artinya kalau bisa diterima sebagai fungsi gelombang itu dia bisa diintegralkan sama dengan 1. Nah, jadi itulah ya persyaratannya. Normalisasi itu tadi persyaratannya. Jadi menurut kalian mana dari yang dua ini kita normalisasikan? Artinya kalau kita normalisasikan bisa kita dapat nilainya ya. Nah, kalau dia nilainya infinite berarti dia nggak bisa kita normalkan. Nah, kalau bisa kita dapatkan dia finite, yang tadi kan finite semua kan?
Nah, ada N sama dengan akar A per L, ada N sama dengan apa gitu kan ya. Nah, sama juga dengan ini. Yang mana menurut kalian di antara dua ini yang kita bisa normalkan? Nah, sehingga bisa kita sebut sebagai fungsi gelombang. Jadi yang kalau kalian integralkan, ini kan berarti jadinya kalian mengintegralkan N kuadrat integral sinus pangkat 2 AX, ya kan, DX. Dengan batas negatif tak terhingga sampai tak hingga, ya. Nah, negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Itu kira-kira hasilnya infinite atau finite? Yang ini. Sinus tak terhingga apa? Sinus pangkat integral sinus pangkat 2 AX. Nah, jadi hasilnya itu finite atau infinite? Hmm? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kira-kira punya ide? Makanya inilah integral itu ya. Bisa jawab kira-kira? Yang mana menurut kalian? Coba tebak-tebak buah manggis lah dulu kalian. Tebak-tebak buah manggis. Yang mana kira-kira menurut kalian? Yang mana hasilnya kira-kira ada nilainya antara dua ini? Hmm? Yang kedua kayaknya, Mem. Benar, yang Kayaknya, kedua. Mem. Nah, alasannya apa? Yang jawab tadi siapa? Alasannya apa? Tebak-tebak buang itu saja. Tebak-tebak buah manggis ya, nggak apa-apa, ya kan namanya kita belajar. Nah, memang jawabannya yang kedua ya, yang kedua yang merupakan dia fungsi gelombang. Kenapa? Karena kalau yang pertama ini ya kan sinus AX ya, kalau kita lakukan integral seperti ini, dia nanti hasilnya eh, tidak terbatas ya, tidak terbatas. Nah, jadi kalau kan tadi batasnya negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, jadi itu dia tidak terbatas. Nah, karena dia tidak terbatas itu kan infinite. Berarti artinya apa? Artinya ini nggak bisa kita normalisasikan. Nah, jadi karena nggak bisa dinormalisasikan, dia bukan fungsi gelombang. Nah, sebaliknya kalau kita punya yang ini, yang kedua ini, ya kan, dia itu jadi finite. Nah, jadi terbatas dia ketika kita lakukan proses integral ini. Nah, jadi artinya si cos AX pangkat negatif X kuadrat itu merupakan fungsi gelombang. Ya. Nah, jadi ini makanya di sini coba kalian lihat nih ada ada definisinya ya. Jadi fungsi gelombang itu pertama dia saya salah ini tidak terbatas. Terbatas ya, terbatas di wilayah tertentu, di wilayah yang tertentu. Nah, jadi di batas atas di wilayah batas atas dan batas bawah ya. Ngerti maksud saya batas atas dan batas bawah kan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua dia bernilai tunggal. Nah, contoh 1, 2 itu kan kalian lihat kan dia bernilai tunggal kan, ada nilainya gitu. Bukan dia ada beberapa nilai. Nah, yang ketiga dia bersifat kontinu. Nah, lalu yang keempat turunan pertamanya juga kontinu. Nah, jadi inilah 4 hal yang perlu kalian ketahui apakah suatu fungsi itu adalah fungsi gelombang atau tidak. Oke? Nah, kalian mau catat ini? Mau catat? Hah? Catat, Mem. Catat. Mau, Mem. Oke, ini kalian catat ya. Kelihatan kan?
Kelihatan nggak? Oke, coba catat. Itu kita akhiri perkuliahan kita. Nah, besok grup siapa yang tag lab besok sama saya? Sultan ya. Nanti malam saya kirimkan prosedurnya ya. Ya. Baik, Mem. Oke. Berarti, Mem, bahannya kami bawa besok. Iya, bahannya ya tepung jagung itu ya. Tepung jagung yang masih kasar itu. Tepung jagung apa itu namanya? Tepung jagung yang baru. Pokoknya kalau ada jagung ya kan, jagung kering. Nah, itu udah ditumbuk. Nah, itulah yang kalian bawa ya. Bisa kan? Bisa, Mem. Tapi, Mem, prosedurnya kan Mem semalam sudah lihat di referensi tepungnya tuh di hidrolisis ya, Mem, pakai asam sulfat sampai 100 derajat. Ya, yang pertama itu didelignifikasi dulu ya, didelignifikasi, nah, baru dihidrolisis, baru fermentasi, nah baru dia kita murnikan memakai proses destilasi. Nah, sesudah destilasi kalian masukkan adsorben supaya kalian bisa melihat menarik airnya, ya. Berarti, Mem, Kalian uji konsentrasi, densitas, dan viskositas. Nah, jadi ini kan proyek 1 semester ya. Jadi pandai-pandai kalian untuk mengitukannya ya, mengatur waktunya. Karena nggak tiap minggu saya kan. Berarti untuk pekerjaan saya kalian masuk berapa kali? sebenarnya, Mem, kata Mem Nora kan seminggu, Mem. Tapi saya sudah sempat tanya, Mem. Kalau minggu nggak siap, Mem, berarti minggu depan tetap lanjut ke bidang selanjutnya, tapi sembari ngerjakan yang ini, Mem. Nah, ya gitu aja kalian bikin ya. Nah, pokoknya nanti kalau udah selesai kalian itu udah selesai kalian tag lab ya. Baik, Mem. Ya, Sultan. Kalau Kenapa? besok ada lagi, Mem. Besok nggak usah kan saya tapi di kampus. Tapi kalian kerjakan aja. Nanti malam saya kirimkan prosedurnya. Kalian kerjakan sendiri. Oke? Ya? Ini udah selesai? Satu lagi mau nanya, Mem. Mem, izin Mem, Ah. untuk sampel tepung jagungnya itu kira-kira dibutuhkan berapa ya Mem? Dibutuhkan berapa? Oh, kalian bawa aja 300 gram gitu. Nanti kan Baik Mem. sesuai prosedur ya. Ini nanti sore saya kirim prosedurnya. Makasih Mem. Prosedurnya, nah lalu kalian kerjakan. Oke? Oke, nah saya tahu nih Oke Mem. pelajaran hari ini bukan pelajaran gampang ya. Ini pelajaran yang cukup sulit, terutama di kalian harus bisa skill integral ya untuk memecahkan integral. Nah, tapi makanya untuk persiapan ujian coba kalian lihat-lihat lagi tabel integral. Ya, coba kalian lihat. Kalau misalnya sinus kuadrat X, bagaimana integralnya? Kalau cos kuadrat X, bagaimana integralnya? Ya. Nah, jadi supaya nanti ketika ujian kalian bisa mengerjakan soal. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri. Minggu depan kita belajar eigen ya, fungsi eigen dan eigenfaktor ya. Nah, supaya kita semakin bisa bersiap untuk ujian. Oke.